Pertanian dengan sistem hidroponik tentu tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Hidroponik menjadi salah satu alternatif untuk mengembangkan tanaman, baik sayuran maupun buah-buahan dengan menggunakan media air. Bahkan sistem hidroponik ini menjadi salah satu sistem pertanian masa depan karena dapat diusahakan di berbagai tempat. Budidaya hidroponik ini menjadi salah satu program unggulan sekolah, terkhusus bagi sekolah menengah kejuruan. Masuknya pendidikan pertanian dalam kurikulum pembelajaran sekolah menengah kejuruan menguatkan sekolah untuk terus berinovasi, mengembangkan jiwa entrepreneurship kepada siswa di bidang agribisnis tanaman, khususnya budidaya hidroponik. Saudara, sistem budidaya hidroponik saat ini tengah digandrungi di kalangan masyarakat karena hidroponik ini sangat mudah dikembangkan dan ditanam karena tidak menggunakan media tanah yang terlalu besar. Dan tentunya sistem budidaya hidroponik ini juga dikembangkan di sekolah-sekolah karena ini juga cukup menarik minat orang tua untuk memasukkan anak sekolah di dunia pertanian ini sendiri. Dan salah satunya di SMK Negeri 1 Gelombang ini memasukkan kurikulum tentang pertanian ataupun sistem budidaya hidroponik, dan tentunya di sekolah ini juga akan dilakukan pembelajaran bagaimana membuat budidaya hidroponik ini yang menggunakan teknologi modern, dan tentunya bagaimana cara sistem tanaman hidroponik ini. Ikuti kami dalam Zona Tani kali ini. Tidak mesti pakai masker kan Pak? Siswanya banyak. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melakukan penyemaian benih selada dan pakcoy dengan sistem hidroponik. Untuk pertama, marilah kita potong dulu robolnya, kemudian bagi. Siswa sekolah menengah kejuruan akan terlibat langsung pada budidaya hidroponik, khususnya siswa akhir atau kelas 12 yang melakukan praktek langsung dalam budidaya hidroponik. Secara berkelompok, siswa akan mendapatkan tugas dari sang guru. Langkah awal untuk memulai budidaya hidroponik adalah melakukan penyemaian benih. Penyemaian merupakan proses menumbuhkan benih menjadi bibit yang akan memakan waktu sekitar 12 jam. Lagi menjadi 6 dan 12. Basahi sampai 25. Tuh sampai 25. Faktor penting menjadi perhatian dalam penyemaian benih sayuran hidroponik, kualitas dan pemilihan benih, pemilihan media semai, kebutuhan air, kebutuhan cahaya, dan kebersihan. Cak dipegang-pegang saja. Tak masukkan apa baik tenang. Iya, cak dia rapiin lah istilahnya. Dia rapi. Kasih ke kak. Pelan-pelan. Jangan terlalu dalam ya. Di tengah-tengah yang sudah diiris tadi. Kebersihan harus dijaga agar dapat menekan dan menghindari adanya jamur maupun bakteri yang dapat menghambat proses perkecambahan.
di situ. Sekolah kejuruan dirancang untuk mencetak lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. Setelah siswa mengenal bagaimana pertanian modern hidroponik melalui pembelajaran di sekolah, menjadi bekal siswa untuk berwirausaha mandiri. Ini Pak Cek, tanggal hari ini nama penyemainya siapa? Saya duduk di kelas 11, saya mengambil jurusan ATP yaitu perkebunan. Saya sekolah di sini mengikuti keinginan kakak agar bisa lulus dan mengikuti usaha seperti kakak, yaitu mempunyai pembibitan seperti lahan di SMK N1 Gelombang ini. Dan saya juga mempunyai cita-cita ingin mempunyai usaha sendiri, mempunyai usaha tempat budidaya, pembibitan, pertanian, hidroponik seperti di SMK N1 Gelombang ini. Hidroponik seperti ini bisa dilakukan dengan cara, dengan pertama-tama yaitu penyemaian, perawatan, pemindahan, perawatan, dan pemanenan. Dan diakhiri dengan pemasaran. Ini adalah hasil persemaian hidroponik. Setelah semai kurang lebih 8-10 hari, bibit sudah siap pindah. Bibit yang setelah tumbuh ini diletakkan dalam netrot. Setelah itu, netrot ini diletakkan ke dalam instalasi hidroponik. Banyak teknik yang bisa dilakukan dalam budidaya hidroponik, salah satunya sistem deflow teknik atau DFT. Sistem DFT ini tentu ada banyak kelebihannya. Salah satunya membiarkan ada air yang tergenang di setiap instalasi hidroponik, terutama di saat mati lampu, air tetap tertampung. Jenis tanaman sayuran daun seperti selada dan pakcoy cenderung mudah dibudidayakan karena masa panennya cepat dan tidak memerlukan tempat untuk pertumbuhannya. Sekitar 28 hari, budidaya hidroponik ini dapat langsung dipanen.
Pemasaran dapat dilakukan di sekitar sekolah dan langsung ke pedagang pengepul. Diharapkan setelah tamat siswa mampu berwirausaha. Teknik budidaya hidroponik cukup sederhana dan dapat menghasilkan produksi yang maksimal. Program agribisnis tanaman SMK Negeri 1 Gelumbang ini bukan hanya sekedar membekali ilmu budidaya. Setidaknya siswa juga secara mandiri sudah dapat menerapkannya di perkarangan rumah, sehingga setelah tamat dapat berwirausaha mandiri. Selada hijau. Manfaat yang saya pelajari dalam hidroponik ini ialah menanam sayuran dan buah yang didapatkan di lahan sempit dan bisa diterapkan di rumah untuk kewirausahaan yang mandiri. Dalam satu periode tanam hidroponik ini, siswa akan dibagi 4 kelompok per kelas. Setiap kelompok melibatkan 7-8 siswa secara bergantian. Bibit yang sudah berumur lebih kurang 2 minggu memiliki 2 atau 4 helai dipindahkan ke wadah tanam yang telah diisi dengan media yang steril atau ke dalam instalasi hidroponik. Iya, tadi kalau disuruh presentasi. Secara berkala, perawatan hidroponik ini perlu dilakukan terutama saat awal tanam. Pemeliharaan dilakukan dengan mengecek secara periodik terhadap konsentrasi nutrisi dan serangan hama atau penyakit. Sebagai salah satu SMK pusat keunggulan yang telah menerapkan metode pembelajaran Teaching Factory atau TEPA, diharapkan siswa akan mampu melakukan budidaya hidroponik dari teknik budidaya sampai pemasaran. Dengan metode TEPA ini, siswa memiliki bekal usaha secara mandiri. SMK Negeri 1 Gelumbang juga membuka program keahlian agribisnis tanaman. Di sana kita juga sudah menerapkan program pembelajaran model Teaching Factory, di antaranya adalah hidroponik. Dan pemasaran juga kita sudah bekerja sama dengan Hydroponic Center Palembang. Manfaat utama kita mengelola pembelajaran dengan hidroponik ini, di antaranya kita mengenalkan kepada peserta didik bahwasannya membudidayakan tanaman, terutama sayur-sayuran, itu tidak harus menggunakan lahan yang luas, dan itu kita harus bisa kelola dengan skala kecil ataupun skala besar.
Pemeliharaan tanaman hidroponik pun lebih mudah karena tempat budidayanya relatif bersih, media tanamnya steril, tanaman terlindung dari terpaan hujan, serangan hama, dan penyakit relatif kecil, serta tanaman lebih sehat dan produktivitas lebih tinggi. Yang belakang siapa tuh? Tri minta siapkan yuk fiksi. Terus rendam dengan air putih. Satu lagi bisa Salah satu kegiatan TEPA yang ada di SMK Negeri 1 Gelombang adalah membudidayakan tanaman secara hidroponik. Untuk mengajak anak-anak suka mengikuti kegiatan budidaya tanaman hidroponik, bahwa pertanian itu tidak selalu kotor. Jadi ada salah satu kegiatan budidaya tanaman yang bisa memanfaatkan lahan sempit secara sederhana, tidak sulit, dan menghasilkan. Salah satunya adalah budidaya tanaman sayur. Tujuan kami melakukan TEPA, salah satu metode pembelajaran budidaya secara hidroponik adalah untuk mengajak siswa bagaimana memanfaatkan lahan yang sempit tetapi menghasilkan secara sederhana dan tidak sulit. Ini hasil panen kami hari ini. Mari kita bungkus. Mari kami akan bungkus. Ini hasil. Jadi kalau sudah habis panen tentu tetap kita masih melakukan proses ya, disortir, dibuang akar. Ini gimana? Langsung dibuang kayak gini? Digunting. Oh, ini digunting. Oh, kita digunting. Oh, kayak gini? Iya, Bu. Langsung sini ya? Iya. Waduh. Wah. Sortir, mungkin kalau yang itu kita buang ya? Iya, Bu. Oh, sudah ini dikemas atau di packing ya? Timbang dulu. Oh, timbang. Oke. Kita mau timbang nih. 200 itu tadi Pak. Ini sudah pas. Iya, sudah pas. 250 gram. Terus kalau ini sudah di packing, mana itunya? Oh, dikemas ya di Iya, ini. dikemas. Di packing itu ya. Itu sudah gitu kita siap pasarkan kan? Iya, Bu. Sudah disiap pasarkan. Biasanya ini masarkan kemana? Ke lingkungan sekolah kalau yang sedikit. Tapi kalau dia networknya sudah dipindahi ke instalasi sekitar 3 minggu, Bu. 3 minggu siap kita ini ya. Lembung. Dua ini ya, tiga cabang ya? 3, Bu. Oh, 2 sampai 3 cabang. Iya. Ini saya lihat juga mau masaknya mentah-mentah ya. Ini 3. Yang ini besar. Nimbang, sudah tuh. Oh, ini yang selada. Dia ringan. Banyak. Gimana? Wadah. Ada mahal bang. Oh iya. Siap. Peserta didik yang belajar di jurusan agribisnis tanaman ini bisa menerapkan ilmunya di masyarakat
dan yang paling penting bisa merubah pola pikir masyarakat tentang pertanian. Hidroponik dapat diusahakan sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Setidaknya SMK Negeri 1 Kulumbang menjadi bagian dari daerah Kabupaten Muara Enim akan dikenal sebagai penghasil sayuran hidroponik. Nah, saudara, sistem budidaya hidroponik ini sangat praktis dan mudah. Sekitar 28 hari kita sudah bisa menikmati sayuran dan panen, dan tentunya ini bisa menjadi peluang bagi masyarakat yang memang menggemari pertanian tentang sistem budidaya hidroponik. Dan tentunya juga bagi siswa sendiri ini juga menjadikan ajang pembelajaran yang luar biasa, sehingga mereka selesai mengikuti pendidikan di sekolah bisa membuka usaha secara mandiri. Salam Zona Tani, saya Marhama. Sampai jumpa.